Teman-teman, Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, bilang bakalan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Mahfud bilang hanya tinggal menunggu momentum saja untuk mundur. Dalam konversi kemarin, Mahfud ini menyoroti soal netralitas di pemerintahan. Dia juga menyinggung beberapa hal, termasuk ada menteri yang independen atau tidak bergabung dengan parpol, kemudian memilih untuk menjadi tim ses dalam Pilpres 2024. Sebenarnya apa yang terjadi di belakang layar? Apa yang terjadi pada Mahfud? Apa ya setiba-tiba ini? Kita akan bahas langsung bersama dengan Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia. Selamat pagi, Bang Ray. Menurut Bang Ray nih, ya Bang, ada kehebohan apa sih sebetulnya di panggung politik kita sampai Menko Polhukam tiba-tiba bilang bakalan mundur? Kalau Menko Polhukam itu kan menurut saya karena dua alasan ya. Alasan pertama tentu karena kesertaannya di dalam Pilpres. Beliau sudah mengatakan sejak dari awal bahwa keinginannya untuk mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon wakil presiden oleh salah satu kandidat gitu ya. Tetapi atas pertimbangan kepentingan yang lebih besar dalam ini bangsa dan negara demi terus suksesnya ya proses pembangunan lah atau dan sebagainya atau program lah setidaknya dari pemerintah, maka jalan itu tidak ditempuh. Jalan yang sama kan juga diambil oleh hampir semua ketua umum partai politik yang jadi anggota kabinet ya, dan juga termasuk dalam hal ini Pak Prabowo gitu. Jadi semuanya sebetulnya yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada akhirnya kemudian tidak mengambil keputusan untuk keluar ya dari dari anggota kabinet. Tetapi keinginan keluar itu saya kira udah cukup lama sebetulnya. Nah ini yang khusus kepada Pak Mahfud ya. Tapi kalau anggota kabinet dari non partai politik, saya kira juga situasi yang sama menghinggapi mereka. Tapi itu alasannya bukan karena pilpres ya. Tapi karena alasannya ya perasaan mulai tidak nyaman dengan keberadaan cara kepemimpinan Pak Jokowi yang terlihat sekarang lebih mengarus utamakan kepentingan elektoral dibandingkan kepentingan yang bersifat substansial dalam konteks pengelolaan bangsa dan negara. Maka dalam pada kategori kedua inilah nama-nama seperti Ibu Sri Mulyani gitu ya, Menteri Pekerjaan Umum, kemudian juga ada Teten Mas Duki, ada Menteri Luar Negeri masuk dalam kategori ini gitu, kategori yang mulai merasa kurang nyaman ya bekerja di bawah kepemimpinan Pak Jokowi dalam beberapa bulan terakhir, khususnya setelah beliau secara terbuka ya mendukung anaknya untuk jadi calon wakil presiden gitu ya. Nah tentu alasan yang lain itu selain tidak nyaman adalah tiba-tiba rasa bangga yang hilang gitu loh di antara mereka gitu kan. Boleh disebut dalam hampir 9 tahun terakhir mereka bekerja sama dengan Pak Jokowi itu ada kebanggaan karena sama-sama merasa berjalan pada rel yang lurus begitu. Tapi terakhir-terakhir ini dengan praktek dan promosi Pak Jokowi terhadap politik dinasti yang terlihat hari demi hari makin vulgar gitu, ya perasaan bangga itu dengan sendirinya menurun gitu ya. Dan mereka juga tentu berpikir jangan sampai di ujung dari karir mereka itu dicap sebagai orang yang mendukung lahirnya nepotisme, lahirnya dinasti politik di Indonesia gitu. Setelah ya berpuluh tahun mereka berada di jalur yang mengadvokasi reformasi ataupun demokrasi gitu. Saya kira jelas mereka tidak dalam posisi ingin ya sejarah hidup mereka dicatat dengan tinta merah seperti itu gitu ya. Nah ini yang ke model yang kedua ya. Model yang ketiga adalah ya partai politik atau anggota kabinet dari partai politik mungkin dari dari PDI khususnya gitu, atau juga mungkin dari Nasdem akan menarik diri gitu. Karena alasannya tentu karena sudah berbeda sikap dan pandangan politik ya. Karena sikap dan pandangan politiknya PDI seperti kita ketahui dan Nasdem relatif jauh berbeda dengan Pak Jokowi sekarang. Bahkan mungkin mereka akan mengambil posisi sebagai oposisi keras terhadap Pak Jokowi gitu. Nah, cuman ini semua nggak akan terjadi sebelum Pilpres ya. Jadi saya kira ini Pilpres ini sampai putaran pertama setidaknya, kalau ada putaran kedua, maka mereka tidak akan mengambil posisi itu. Dan mungkin kalau ada putaran kedua, situasi ini akan terjadi. Di mana ya anggota kabinet, parpol, non-parpol, termasuk mungkin di dalamnya Pak Mahfud, akan menyatakan mundur dari anggota kabinetnya Pak Jokowi gitu.
Oke, berarti mundurnya itu akan dalam waktu dekat seperti itu ya, Bang Rey. Nah, Ya kalau kita artinya lihat, setelah Pilpres putaran iya, pertama dengan mengendaikan ada 2 putaran ya. oke. Nah, Bang, kalau kita lihat dari berbagai survei pemilu saat ini, memang posisi Ganjar Mahfud berada dalam posisi kedua dan ketiga. Kebanyakan sih dalam posisi ketiga ya, kejar-kejaran dengan posisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Apakah sebetulnya keluarnya Mahfud MD dari jabatannya juga ingin menegaskan sesuatu kepada masyarakat yang nantinya juga akan berdampak pada strategi pemenangan mereka untuk menaikkan elektabilitas? Udah, kalau mundur sekarang saya kira udah telat. Mestinya mundurnya itu dari kemarin ya. Oke. Begitu ada pendaftaran, kemudian setelah pendaftaran, penetapan pasangan calon ya di situ mestinya mundur. Kalau sekarang udah Hmm. telat. Makanya ya secara apapun ya, dari secara pendidikan, secara strategis, demi kepentingan nasionalnya itu udah susah tercapai. Jadi apa ya, bacaan saya ya lebih baik teruskan aja sampai putaran pertama ini selesai. Kalau ada putaran kedua ya mungkin di situ mau mengatakan mundur dari anggota kabinet gitu. Hmm. Saya coba kembali menyampaikan pernyataan Prof. Mahfud kemarin dalam konversinya. Di sini Prof. Mahfud mengatakan jangan mau didampingi pejabat daerah, kasihan nanti dipecat kalau menghubungi saya. Kalau kita dekat dengan lawan politik segera ditindas. Nah, ini kan menegaskan bahwa ada memang intimidasi di belakang layar terhadap paslon-paslon tertentu. Sehingga Ya itu juga yang membuat Mahfud saya kira ingin pernyataan mengundurkan diri. Mm-mm. saya kira tidak, bukan itu faktor yang tentu saja ya, faktornya Oke. seperti yang kita sebutkan itu tadi ya, tapi beliau mau menjelaskan kepada kita, menceritakan kepada kita situasi yang selama ini kita duga itu setidaknya dari pantauannya, pengalaman dan pengetahuannya Pak Mahfud itu memang ada gitu, bahwa banyak anggota-anggota kepala daerah ini yang khususnya PJ-PJ itu kan, karena yang sekarang adalah PJ-PJ yang mendapatkan semacam tekanan ya, kalaupun tidak tekanan untuk memenangkan seseorang, setidaknya tekanan untuk tidak mencoba apa namanya itu ya, berkomunikasi dengan pihak-pihak lain yang dapat menimbulkan efek elektoral kepada yang lain itu gitu. Nah itu tekanan-tekanannya gitu. Jadi informasi Pak Mahfud itu menguatkan kita pada apa yang kita duga-duga ya, kita asumsikan, kita sebut-sebutkan selama ini gitu. Jadi kalau kita selama ini mengatakan bahwa ada tensi netralitas ya aparatus negara, nah penjelasan Pak Mahfud itu adalah mengakuinya secara tidak langsung situasi itu gitu. Jadi ya kita tidak terlalu, apalagi ya sekarang secara moral kita nggak merasa lagi punya beban untuk katakanlah membuktikannya gitu, karena Pak Mahfud sendiri udah menyetirnya. Pak Mahfud adalah orang dalam, Menko Polhukam, saya kira tahu betul situasi-situasi yang berkembang di dalam itu. Maka pernyataan itu adalah mengkonfirmasi apa yang selama ini seringkali Jadi, kita utarakan ya, dugaan adanya keterlibatan aparatus negara dalam pemenangan paslon tertentu gitu. Oke. Bang Rey, Jokowi menyampaikan pada saat bersama dengan Prabowo ya barusan. Di sini Jokowi bilang Kapan boleh itu? barusan saja. Saat ini ini Jokowi bilang boleh memihak saat kampanye. Tanggapannya Bang Rey? Iya kan saya udah berulang kali mengatakan ya. Dan saya sebenarnya bisa juga, tapi presiden. Iya, saya udah ingatkan kepada Pak Jokowi dari awal. Pak Jokowi dari dulu kan saat beliau mengatakan saya mau cawe-cawe, masih ingat kan pernyataan beliau itu. Ya, saya lah orang satu-satunya yang mengatakan silakan Pak Jokowi, saya bilang boleh Anda cawe-cawe, Anda boleh ikut kampanye, Anda boleh ikut menyatakan dukungan kepada paslon, nggak ada. Cuman kalau Anda melakukan itu, Anda harus cuti dari jabatan sebagai presiden, karena itu ketentuan undang-undangnya. Jadi tidak ada undang-undang yang melarang bahwa presiden terlibat langsung di dalam hal pencalonan, pengusungan, bahkan kampanye terhadap paslon tertentu. Tidak ada larangannya. Nah, cuman diatur caranya bagaimana? Caranya salah satunya adalah ya tidak menggunakan fasilitas negara, kedua cuti ya dari jabatannya sebagai presiden saat itu untuk digantikan oleh wakil presiden, dan nggak boleh jadwal mereka bersamaan dengan wakil presiden. Misalnya kalau wakil presiden punya calon yang lain dan ikut kampanye juga, nah itu artinya kalau presiden hari ini libur, ya wakil presidennya harus kerja gitu.
Nah, Oke, jadi tapi kalau Mhm. itu pertama ya. Jadi saya udah mengatakan itu dari awal. Yang kedua, saya juga mengatakan saya kira 2 minggu terakhir ini bahwa ada kemandekan, istilah saya itu bukan kemandekan, tapi kemacetan elektoral yang dialami oleh 02. Nah, kemacetan itu menurut saya nggak ada yang bisa mengurainya lagi, kecuali adalah keterlibatan langsung Pak Jokowi gitu. Nah, jadi kalau Pak Jokowi nggak terlibat langsung di dalam hal memperlihatkan dukungan atau bahkan ikut kampanye, besar kemungkinan kemacetan itu akan sulit diurai gitu. Apalagi kalau mereka memiliki target untuk satu putaran gitu. Mau tidak mau itu akan terjadi. Dan apa yang disebutkan oleh Pak Jokowi hari ini, mungkin menurut saya menurut arah sana, menuju ke arah sinyal menyatakan keterbukaan itu gitu. Nah, oleh karena itulah dari dulu-dulu saya mendesak Presiden lebih baik terbuka daripada bermain di belakang meja gitu. Nah, Iya oleh Bang. karena itu kalau saya sendiri menyambut baik. Ayo Pak Jokowi, segera deklarasikan siapa yang Anda mau dukung. Jika penting kalau Anda mau kampanye untuk mereka, silakan untuk kampanye gitu. Biar kita atur, kita awasi bersama gitu. Presiden kalau kampanye kan harus cuti. Juga tadi Bang Rey Iya, menyampaikan iya. hal yang seperti itu. Kalau cuti berarti kan kosong kekuasaan dong. Seperti Enggak, apa kan dong nantinya? enggak, Iya, ada wakil presiden. Wapres yang gantiin yang tadi yang Bang Rey Ya, bilang. Tapi makanya tadi persyaratan ketiga itu, cuti mereka enggak boleh bersamaan. oke, Gitu. Jadi kalau presiden lagi kampanye, wakil presiden yang jadi kepala pemerintahan. Nah, kalau wakil presiden yang lagi cuti, ya presiden yang jadi kepala pemerintahan. Jadi nggak boleh mereka cuti bersamaan. Itu bagian dari ketentuan di undang-undang itu kan. oke, Bang. Tapi kalau kita melihat dari tahun 2023, ini 30 Oktober 2023, Jokowi berpesan kepada kepala daerah, jangan memihak di Pilpres. Saya minta gubernur, bupati, wali kota untuk pembantu KPUD namun tidak mengintervensi. Ini berarti kontra dong, Ya Bang. masa dirimu belum paham juga Pak Jokowi sih? Gimana ini, Bang? Ya masa dirimu belum paham-paham juga Pak Jokowi? Kan nggak Eh, perlu, nggak sekali dua kali kita melihat apa yang terucap dan apa yang dilakukan, dua hal yang berbeda. oke, berarti apa yang diucapkan adalah kebalikannya seperti itu. Saya tidak mengatakan kebalikan, adalah apa yang terucap dengan apa yang dilakukan tuh kadang-kadang dua hal yang berbeda. Beliau mengatakan anak saya masih 2 tahun, belum cukup umur, jadi tetap aja dia calon wakil presiden sekarang. Iya, Ingat Bang. loh waktu beliau makan siang, makan pagi dulu bersama 3 capres kan, ya diundang ke Iya. istana. Yang pada intinya beliau mengatakan supaya apa namanya tuh rukun damai, netralitas harus dijaga, kira-kira begitulah ya. Saya ini netral kepada tiganya, buktinya hari ini saya ajak mereka makan pagi begitu. 2 hari setelah itu kan beliau ketemu dengan relawan pendukung salah satu paslon di Bali kan. Oke, Bang. Berarti ini apa dampaknya Jadi itu kalau bukan semua sesuatu yang mengherankan lagi ya. Jadi kalau beliau mengatakan saya nggak terlibat, siap-siap aja bahwa mungkin besar kemungkinan beliau akan terlibat gitu ya. Jadi kalau beliau mengatakan saya nggak dukung anak saya, siap-siap saja menunggu, mungkin isyarat bahwa beliau akan mendukung anaknya. Kalau beliau mengatakan, hey ASN, PJ ya tidak boleh tidak netral, harus netral, itu mungkin tanda-tanda beliau berlaku akan sebaliknya. Oke. Jadi kita siap-siap selalu melihat yang sebaliknya terjadi gitu. Apa dampaknya kalau misalkan menteri-menteri ini pada mundur semuanya? Ya itu krisis politik lah bagi Pak Jokowi. Saya udah ingatkan itu, jalan terjal yang diadakan oleh Pak Jokowi, menang atau kalah, calon yang dia dukung, dia akan menghadapi situasi politik yang cukup rumit ya. Pertama, ada 3 sektor tuh. Pertama adalah soal elit-elit politik yang berkoalisi, dengan koalisi yang sangat keras terhadap beliau. Dan kalau dibaca sementara, ya ini sementara tentu, kursi koalisi itu mayoritas di DPR, 314 kursi. Dibanding dengan kursi partai politik pendukung beliau. Itu sementara analisis dan kita lihat ya. Nah yang kedua adalah soal makin menguatnya isu anti dinasti di kalangan mahasiswa. Yang hari-hari demi hari ternyata makin membesar kan. Dari kuantitasnya membesar, kemudian juga masanya juga makin membesar, intensitasnya juga makin sering gitu. Tapi sekarang tiap waktu kelihatan ada aksi-aksi mahasiswa yang menolak ya dinasti politik. Nah, pada saat yang bersamaan terjadi tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi satu-satunya hanya ditopang oleh bansos gitu.
Kalau bansosnya yang ada, mungkin tingkat kepuasan Pak Jokowi juga akan turun drastis gitu. Jadi ada kemungkinan setelah Pilpres ini, tiga sektor ini akan sama-sama melakukan aktivitas politiknya masing-masing. Elit politik yang menggalang kekuatan oposisi kepada Pak Jokowi, gerakan mahasiswa yang makin membesar, dan tingkat kepuasan ke masyarakat yang makin menurun. Nah itulah yang akan dihadapi oleh Pak Jokowi pasca Pilpres ini gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Rey sudah dapat poinnya. Dapat poinnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sedang Viral. Saya Gracia Pen. Sampai jumpa. Sampai jumpa.